waktu maghrib emang jadi salah satu waktu yang paling banyak buat makhluk halus keluar atau nampakin dirinya kan. Ya mungkin itu dia yang bikin jadi banyak hal mistis terjadi waktu itu. Karena emang semua orang pun juga percayakan hal itu. Nggak cuma di luar rumah yang kayak tadi lo ceritain, di dalam rumah pun juga harus hati-hati banget kalau misal waktu maghrib. Anjir, itu serius lo? Iya. Walaupun lo di safe place lo gitu? Iya. Karena ya itu, gue dapat cerita ada kejadian mistis di waktu maghrib, dan itu pun juga kejadian di rumah. Ada satu keluarga baru yang baru pindah ke daerah Jawa Tengah. Mereka ini dari Jakarta, pindah ke daerah Jawa Tengah karena di situ bapaknya pindah tugas kerja. Makanya satu keluarga tuh pada ngikut semua ke sana. Di daerah ini mereka ngontrak di satu rumah yang lumayan gede, dan rumah ini udah lumayan lama lah kosongnya. Oke. Satu keluarga itu isinya ada bapak, ada ibunya, dan 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Jesse, umur 15 tahun, SMA-an. Yang kedua namanya Andre, SMP, umur 12 tahun. Dan yang paling kecil tuh Tata, umur 9 tahun. Oke, berarti cewek cowok cewek ya? Ya, mereka pindah ke rumah ini September tahun 2005. Dan mereka pindah di November 2005. Oke. Jadi cuma 2 bulan. Wow. Karena selama 2 bulan itu mereka diganggu sama makhluk halus, dan selalu di waktu maghrib. Jadi si bapak ini selalu kerja Senin sampai Jumat dari pagi sampai malam Nat. Ibunya pun juga selalu nganter jemput anak kedua dan ketiganya sekolah naik mobil. Dan anak pertamanya, si Jesse ini selalu pulang sekolah sendiri. Pertama, karena udah SMA. Dan kedua karena jarak sekolah dia dan ke rumahnya pun juga gak jauh-jauh amat. Jadi bisa jalan kaki pulangnya. Hari pertama banget Jesse sekolah di September 2005 itu, dia pulang sekolah sekitar jam 5 sore karena dia diajak main dulu, diajak nongkrong sama teman-teman sekolah barunya, baru pulang. Jesse udah sampai rumah, ternyata yang lain belum di rumah. Jesse nanya ibunya, pada kemana? Ibunya bilang ternyata dia ngajak Andre dan Tata habis jemput mereka sekolah, makan dulu dan jalan ke mall. Makanya pulangnya hampir habis maghrib. Tahu kabar pada pulang lama, Jesse sampai rumah tuh langsung bersih-bersih sebentar buat ngebantuin ibunya. Habis itu sekitar jam 5:30 dia selesai semuanya, dia nonton tuh di ruang tengah sendirian. Jadi bentuk rumahnya tuh kayak rumah tua gitu Nat, yang kayak gede tapi lempang aja ke belakang gitu, kebayang nggak? Oke. Tapi udah tembok kan, bukan? Udah tembok. Oke. Jadi kayak ruangan tengah itu rada gede. Gitu kan? Nggak banyak sekat gitu ya? Iya, nggak banyak sekat, bener. Oke. Nah pas 5:30 Jesse lagi fokus nonton, dia tuh tiba-tiba nyium bau nyengat banget dari arah dapur rumahnya. Nah jadi dapur rumahnya itu posisinya ada di belakang, di ruangan yang berbeda sama ruang tengah yang Jesse lagi nonton. Ada sekatnya nih berarti? Ada sekatnya. Oke. Jadi kayak Jesse itu harus jalan ke belakang dan masuk ke ruangan dapur ini kalau misalnya mau ngecek ada sesuatu. Pas dia lagi jalan ke ruang dapur, bener aja dia nyium kayak ada bau busuk dari lemari-lemari bawah yang ada di dapur itu Nat. Dia mau buka tuh lemari bawah buat ngecek. Sebenarnya dia takut tuh ada bangkai tikus atau apa, tapi kalau didiemin tuh baunya makin nyengat gitu loh. Akhirnya dia bawa semprotan nyamuk sekalian buka lemarinya, biar kalau misalnya beneran ada tikus langsung nyemprot gitu Nat. Pas Jesse buka lemari bawah dapur itu, dia ngeliat ternyata di dalam lemari dapur itu ada kayak lubang gitu Nat, yang nggak tahu ujungnya di mana. Oh, lubangnya gede. Jadi kayak orang bisa masuk ke dalam lubang itu. Nah, lubang itu tuh ditutupin triplek dan dia tuh nggak bisa ngecek juga sih sedalam apa dan satu badan tuh bisa masuk atau enggak. Tapi intinya tuh udah hampir lumayan gede lah. Dan pas dia nyium, ternyata sumber baunya dari situ, dari lubang itu. Jujur dia takut banget. Jadi dia tuh langsung nyemprot tuh lubangnya pakai si semprotan nyamuk itu. Habis itu ditutup buru-buru. Udahlah sejam kemudian, akhirnya pada nyampe rumah dan bau itu hilang. Gak ada hal-hal aneh. Nah beberapa minggu kemudian, hampir sebulanan lebih lah, pas weekend, orang tua mereka tuh mau pergi sendiri. Kasarannya kayak mau throwback gitu loh, mereka mau pacaran berdua. Jadi Jesse, Andre sama Tata disuruh tinggal di rumah. Dititipin lah nih adik-adiknya ke Jesse, karena paling gede kan dia. Sekitar jam 4-an orang tuanya Jesse pergi. Adik-adiknya tuh pada sibuk masing-masing di kamarnya. Nah si Jesse ini lagi-lagi nontonnya sendiri di ruang tengah. Sekitar jam 5:30-an, tiba-tiba adik terakhirnya Jesse, si Tata ini teriak dari arah dapur. Kaget lah si Jesse karena dia taunya Tata tuh ada di kamar.
kok tiba-tiba didengar adanya teriak di dapur gitu kan. Harusnya kalaupun di kamar dan dia jalan ke dapur, Jesse lihat dong. Iya benar. Oke. Karena ruang tengah kan dia bisa ngeliat kemanapun gitu Bi. Mm-mm. Langsung nih si Jesse lari ke arah dapur buat nyamperin Tata, nyamperin adiknya. Tata ngeliat Jesse, langsung ngomong tuh, "Kak Jess, aku lihat ada tangan keriput keluar dari lemari." Lemarinya itu lemari yang dia ngeliat yang waktu itu Bi, yang ada lubangnya. Oh, yang Jesse lihat waktu itu. Iya. Oh. Ditanyalah sama Jesse, tangannya kemana? Tata bilang tiba-tiba tangannya tuh masuk sendiri ke dalam lemari dan nutup lemarinya. Di situ tuh Jesse bener-bener takut banget Bi, Nat. Dia mikir fix banget ini tuh ada sesuatu di lemari ini karena waktu itu dia pernah nyium bau nyengat dan ada lubang. Dia beraniin diri berdua sama Tata buat buka lemarinya dan dia ngegeser tripleknya. Pas digeser, dari dalam lubang itu tuh kecium bau menyan-nyengat banget Bi, Nat. Waktu itu kan dia pernah nyium bau busuk kan, tapi sekarang dia nyium bau menyan. Kayak kasaran tuh dari dalam lubang tuh ada kayak yang bakar menyan gitu lah. Si Jesse ngambil senter, habis langsung diarahin tuh ke lubangnya buat diterangin. Dia arahin senter dan lihat ke dalam. Ternyata Bi, Nat, di dalam lubang itu ada kepala kambing. Wow. Kepala kambing tuh ada asapnya, dan itu yang nyebabin bau menyan itu dari sana. Hah? Ada asapnya? Ada asapnya. Anjir, gimana caranya? Nah di situ tuh Jesse shock banget Bi. Dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Dia langsung tuh buru-buru nutup lemarinya dan nelpon orang tuanya buat balik. Jesse nggak sempet cerita banyak di telepon karena dia udah deg-degan. Dia udah panik banget ada hal aneh di rumahnya. Iya. Karena kalau misalkan kepala kambing ada asapnya berarti ya baru dong. Gak lama. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ya Jesse ngeliat kayak gitu. Sambil nunggu orang tuanya balik, si Jesse sama Tata nih nungguin di ruang tengah sambil nonton. Sampai 10 menitan, akhirnya mereka sadar si Andre ini dari kamarnya nggak ada suara sama sekali. Oh. Dipanggil-panggil lah sama Jesse sama Tata, nggak nyaut sama sekali si Andre ini. Nah si Andre ini kamarnya di lantai 2, dia doang di lantai 2 Bi, Nat. Mereka berdua naik ke lantai 2, kamarnya Andre. Pas mereka buka pintu kamar Andre, ternyata kamarnya dikunci. Digedor-gedor, dipanggil-panggil nggak nyaut sama sekali. Di situ tuh posisinya Jesse panik banget karena di rumah ini cuman mereka berdua doang cewek berarti sama Tata. Iya. Andre adik yang kedua ini nggak ada kabarnya di dalam kamar. Jadi si Jesse sama Tata nungguin orang tua itu sampai datang lah gitu, berdiri di depan kamarnya Andre. Berdiri duduk karena mereka gelisah gitu loh Bi, Nat. Bingung juga kan? Iya. Sampai akhirnya setengah jam kemudian orang tua Jesse datang. Bapak itu langsung gedor-gedor pintunya Andre, nggak dijawab. Sampai pada akhirnya bapaknya nih ngedobrak pintu kamar Andre Bi, Nat. Dan akhirnya kebuka. Di situ mereka semua ngelihat Andre tuh lagi kayak terbaring kaku, dan mereka ngelihat tangannya Andre dipegang sama kakek-kakek tua yang mukanya udah hancur Bi, Nat. Oh shit. Nah jadi posisinya kakek ini nih berdiri di atas Andre persis, dan tangan Andre tuh dipegang dua-duanya. Anjrit. Dan kayaknya kakek-kakek ini adalah kakek yang Tata lihat ada tangan di lemari itu loh. Oh. Karena keriput juga tangannya. Walau keluarga mereka gak kuat-kuat banget agamanya, tapi kayak mereka semua tuh berusaha buat berdoa dan bikin Andre sembuh dengan doa yang mereka bisa aja. Sampai akhirnya di waktu Isya, tiba-tiba kakek itu hilang dan badannya Andre itu udah gak kaku lagi. Ya tapi di situ Andre posisinya kayak masih menggigil, mulut dan muka itu masih biru. Pokoknya keadaan Andre tuh rada mengenaskan banget lah di sana. Bapak Jesse tuh kaget banget dan dia tuh panik banget. Dia langsung keluar rumah buat nyari masjid terdekat. Dia tuh kayak mau minta tolong sama ustadz buat nyembuhin Andre gitulah. Sampai akhirnya dia ke masjid, dia ketemu Pak Ustadz, dan dia langsung tuh manggil Pak Ustadznya buat datang ke rumahnya mereka. Pas Pak Ustadz ini masuk ke rumah mereka nih, Pak Ustadz ini depan pintu banget Bi, Nat. Tiba-tiba diem dan ngomong kayak, "Permisi, saya nggak ganggu." Pokoknya posisi di situ tuh tegang banget lah. Sebelum dia naik ke kamar Andre, Pak Ustadz ini tiba-tiba jalan ke arah dapur. Di situ dia sambil baca-baca doa, sambil buka lemari tuh, lemari bawah dapurnya. Pas dibuka, baunya tuh makin nyengat Bi, Nat. Kayak bau menyan, bau busuk, pokoknya tuh bau tuh campur aduk lah. Sambil dibacain ayat, tiba-tiba dari lubang itu keluar kayak semburan api sekilas gitu. Wow. Tadi kan ada asap kan, sekarang tiba-tiba ada kayak percikan api gitu Bi, Nat. Di situ satu rumah nggak ada yang masuk ke ruang dapur kecuali Pak Ustadznya. Jadi tuh satu keluarga nunggu di ruang tengah lah. Hampir setengah jam Pak Ustadz tuh akhirnya keluar dari dapur dan dia jalan ke ruang tengah.
bapaknya Jesse tuh ngeliat tasbih Pak Ustadz yang dia pegang itu putus bih, Nat. Nggak tahu kenapa dan gimana ceritanya, pokoknya putus aja tasbihnya. Udah di ruang tengah, Pak Ustadz ini langsung naik lah ke kamar Andre dan doain Andre. Akhirnya singkat cerita, Andre udah sadar dan keadaan Andre itu udah jauh lebih mendingan dibanding sebelumnya. Udah nggak kaku, mulutnya udah nggak biru, tangan udah nggak biru, pokoknya udah normal tapi masih lemes aja lah Andre ini. Di situ bapaknya Jesse nanya ke Pak Ustadz ini, sebenarnya di rumah ini ada apa gitu loh bisa sampai sekios itu. Apalagi sampai gangguin anak-anaknya kan, ya bapak ibu ya takut lah. Nah ternyata Pak Ustadz ini juga nggak yakin ini pemilik sebelumnya tahu atau enggak soal ini. Pokoknya rumah ini kan udah kosong lama yang tadi gue bilang. Katanya rumah ini waktu pas kosong dipakai buat ritual-ritual sama sekelompok orang gitu. Dan lobang itu emang jadi lobang buat ngasih dalam tanda kutip sesajen atau seserahan buat setannya, buat penunggunya. Makanya Jesse ngeliat sampai ada kepala kambing, ada bau menyan segala macem. Ya karena lobang itu yang jadi tempat mereka naruh sesajen lebih. Pantes. Dan penunggu terkuat di rumah itu adalah kakek-kakek yang mereka ngeliat semua. Dia tuh emang tenaganya, kasarannya lah, kuat banget di saat waktu maghrib. Karena dulu orang-orang yang ikut ritual ini tuh selalu ngelakuin ritualnya di waktu maghrib. Makanya rumah itu jadi serem dan chaos banget ya cuma di waktu maghrib aja. Pas tengah malam, sepertiga malam, ya nggak ada hal aneh. Wow, berarti si Pak Ustadz ini emang udah tahu dong kalau rumah itu sebenarnya rumah yang dipakai buat ritual gitu. Apa emang udah rahasia umum, Wei? Nah, setahu gue tuh emang yang tahu-tahu aja Bi. Setelah kejadian itu, Pak Ustadz ini kayak punya vision gitu loh, punya bayangan. Gila juga sih. Untungnya cepet diambil tindakan ya. Kalau misalnya mereka nggak tahu apa yang ada kejadian di rumah itu waktu itu, bisa jadi lebih parah nggak sih? Ya bisa jadi sih Nat. Gue juga mikir kayak gitu. Gila, gue masih gak kebayang sih. Bahkan di rumah lu sendiri aja, lu tuh gak aman dari gangguan makhluk-makhluk halus gitu loh, Wei. Iya. Tapi gue pernah denger sih, waktu maghrib tuh emang transisi di mana dimensi kita sama dimensi gaib tuh kebuka. Jadi kayak makhluk-makhluk halus tuh bisa bersentuhan sama kita di waktu maghrib itu. Rentan banget gitu loh. Nah, apa mungkin waktu maghrib tuh lebih serem daripada tengah malam dan sepertiga malam terakhir?